Ada satu alumni santri yang juga berkontribusi besar untuk pendidikan di Indonesia. Beliau adalah Gus Sohibul Izar, merintis pendidikan sejak tahun 1989 di Desa Gajah Rejo, Dusun Bajulmati, Kecamatan Gedangan. Indonesia biladi anta unwanul fahoma kullu mayyatika. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, bisa diceritakan sedikit nggak itu merintis pendidikan yang saat itu memang minim pada tahun 89 hingga saat ini seperti apa Gus? Yang kita lakukan pertama kali adalah berdasarkan kemanusiaan, karena kehidupan masyarakat di sana waktu itu dibilang primitif, tidak seperti kehidupan manusia yang berada pada umumnya, terutama kalau dibandingkan dengan daerah Malang yang merupakan kota pendidikan, kota wisata, kota budaya. Tapi ternyata di sana itu saya hampir seakan-akan hidup di luar Jawa, bahkan di luar Malang. Jadi maka yang harus kita sentuh dulu adalah mental. Dalam hal ini akidah. Nah, setelah akidah mulai 89 sampai 2000 sudah agak kuat, mereka bisa diajak berlari, memacu, membangun mental spiritual. Kalau untuk dorongan pemerintah sendiri, Gus, itu terlihat sejak tahun berapa, Gus? Pada waktu itu sentuhan pemerintah agak minim ya, karena medan ya. Dari kota Malang sekitar 70 kilo dan medannya sangat berat, sehingga seakan-akan Dusun Bajulmati itu desa yang dusun terpencil, sehingga perhatian pemerintah sangat minim pada waktu itu. Sehingga pada waktu kami ke sana, kita merasa prihatin melihat masyarakatnya yang terbelakang. Dilihat dari ukuran pendidikannya, rata-rata usia 40 tahun itu buta huruf. Nah, ini yang kita jadikan ukuran, sehingga saya tertarik untuk hidup dan mengamalkan ilmu yang saya dapatkan baik dari pesantren maupun dari kampus. Itu. Lalu harapannya Gus ke depan untuk santri di Hari Santri Nasional yang kedua ini, untuk santri Indonesia seperti apa Gus? Nah, saya berharap ya, jadi santri itu betul-betul dari santri untuk NKRI, dan konsepnya santri dalam berkiprah di masyarakat betul-betul menerapkan konsep rahmatan lil alamin. Artinya begini, jadi jangankan kita itu hanya berbeda pendapat, berbeda warna kulit, warna baju, sehingga kita tidak rukun terhadap binatang, tumbuh-tumbuhan, kayu, batu, dan alam sekitarnya. Kita harus berbuat baik sesuai dengan konteks Islam. Sabda Rasulullah, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Jadi intinya Islam bukan rahmatan lil muslimin, tapi rahmatan lil alamin, dan alam itu di situ ada manusia berbagai macam watak, karakter, pemikiran dan sebagainya, juga terhadap alam lingkungan di sekitar kita. Terus yang lebih penting lagi, santri tidak hanya pintar membaca tulisan, tapi juga pintar membaca keadaan. Jadi keadaan ini seperti apa kita harus bisa membaca, dan kita apakan sama siapa, untuk apa. Nah, ini yang kita harapkan kepada seluruh rekan-rekan santri. Baik, terima kasih Gus Sohib atas waktunya. Baik pemirsa, demikian wawancara kami dengan Gus Sohib selaku penggagas atau merintis pendidikan di Dusun Gunung Bajulmati di Desa Gajah Rejo, Kecamatan Gedangan, Malang, Jawa Timur, mulai sejak tahun 89 hingga sampai saat ini pemirsa. Dan pemirsa, kesimpulannya, marilah kita santri Indonesia dan warga negara Indonesia melawan radikalisme, melawan terorisme, dan melawan kemiskinan di Indonesia ini. Di penghujung acara ada tausiah kebangsaan oleh Kiai Haji Abdul Wahid Ghazali atau biasa disebut dengan Kiai Arema, dan acara ini ditutup dengan doa. Mudah-mudahan ini hari santri ini nanti ila yaumil qiyamah. Itu kelompok-kelompok lain, Pak. Delok hari santri ndredeg kabeh. Santri ternyata sakmene kae. Santri orang-orang yang akan mencapek-capek NKRI
ngaji kabeh. Waduh, intras kanyap ilakes. Santri banyak. Kenapa? Karena memang negeri kita ini sekarang dalam ancaman. Negeri ini negeri yang baik, yang didirikan oleh para ulama, ada ancaman. Shallu ala Nabi Muhammad. Hidup NU. Maka saya juga tidak hanya sekedar kultur. Santri ini perlu didefinisikan juga. Siapa santri itu? Adalah murid yang belajar di pesantren, yang santrennya memenuhi syarat-syarat pesantren. Itu 10 November berangkat dari Malang ini tanggal 3 November. Yang berangkat Malang, Arema berangkat. Tapi karena mujahadahnya, riyadhahnya sebelum berangkat, membela NKRI, Allah terima. Banyak pejuang Malang Pak ditembak lontong jedak mendalam. Pelurunya tadi keceput. Saya yakin santri ini diridhoi Allah Ta'ala. Maka kula titip Pak, anak kita harus kita pondokkan. Yang jadi masalah ini anak wong NU gak mondok. Please ojo. Please. Jadi SMP, SMA itu mondok. Kuliah silakan kemana-mana. Maka solusi mudah-mudahan hari santri ini ila yaumil qiyamah. Jadi rukunnya santri ya memang harus di pondok. Jadi karena apa? Santri ini sejak awal tirakat, ilmunya urut. Maka rukun kiai mesti pernah jadi santri. Rukun kiai ini mesti dia punya guru. Mesti dia pernah nyantri. Lek wis tahu nyantri rasanya. Fatihahnya orang yang belum pernah nyantri dengan yang sudah nyantri lain. Rektor sing tahu mondok ambek gak tahu mondok seje. Sehingga kewajiban kita mesti anak-anak kita pesantren. Jadi jangan sampai kemudian yang jadi persoalan ini yang dulu kita mondok, terus anak kita gak mondok. Kayak nggak kapok nih Pak. Bapakmu kok ini sing sorong. Waduh, ono wong NU ngomong ngono Pak, bahaya Pak. Wis lek kono cok mondok, bapakmu kok sing sorong. Sekarang gak usah. Di hari semua anak-anak pakai handphone, santri nggak pakai handphone. Di mana-mana anak-anak jagongan-jagongan, santri ngapalkan Jurumiyah, ngapalkan Imriti, ngapalkan Alfia. Dan saya yakin negeri ini barokah selama ada para santri-santri. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi lek ganuk santri Pak, negara ini hancur negara. Dan santri tahu bener, mesti santri ini mesti dia akan NKRI harga mati. Maka ada nilai yang tidak dimiliki oleh tempat lain. Ada satu manfaat yang tidak dimiliki oleh lembaga lain. Sing jenenge barokah. Barokah. Sungguh sangat besar jasa Nahdlatul Ulama. Sungguh sangat besar jasa pesantren. Di Ansor atau mas-mas Ansor, siapapun yang membantu ulama dipastikan kehidupannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti akan berkumpul di surganya Allah taala. Selamat Hari Santri Nasional yang kedua. Tepuk tangan yang meriah untuk para santri serta para kiai. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ya Allah ij'al istiqlal ma'had al-islam ya Allah istiqlal mubarakan min yawmina hadha min ta'alaman yata'alamu yahdur wa yu'alimu fihi masya Allah mudah tasawwur maksudnya wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala anfusana wa ta'ala wa ta'ala
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع أبرار يا عزيز يا رب العالمين توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وحكمنا منك بحسن خاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Dari peran para santri yang berhasil mendapatkan anugerah Santri Award, kita bisa ambil hikmahnya bahwa masa depan bangsa ini ada di tangan santri. Semoga santri-santri sekarang semakin cinta terhadap negaranya, semakin cinta kepada Ahlussunnah wal Jamaah, semakin cinta dengan kegiatan yang sangat baik. Demikian pemirsa rangkaian acara resepsi peringatan Hari Santri Nasional di Malang, Jawa Timur. Dan pemirsa, untuk kesimpulannya, marilah kita selalu bersemangat resolusi jihad untuk melawan radikalisme, terorisme, dan melawan kemiskinan yang melanda di Indonesia ini. Saya Transbok Wasis Pratama dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu,